Selamat datang kembali guys di channel Misteri Candlestick. Kita lanjut ke part 2. Video part 2 panduan caranya trading stock Kitty bagi pemula yang baru-baru mulai atau yang sudah mulai tapi banyak loss. Di part pertama kita sudah jelaskan tentang psikologis dan cara bermain dengan baik di stock Kitty ya, karena resikonya sangat tinggi. Jadi part 1 kemarin saya jelaskan tentang bagaimana caranya mengendalikan diri agar tidak banyak loss di situ. Nah, kita lanjut ke part 2 adalah panduan caranya trading dengan analisa arah harga. Kita ambil kursor terlebih dahulu. Oke, kita dapatkan di sini untuk tekniknya, ada teknik analisa satu periode, mau menunggu konfirmasi atau mau sebelum konfirmasi. Tentu untuk sebelum konfirmasi agak beresiko tinggi karena kita memprediksi terbentuknya konfirmasi tersebut ada di titik mana gitu. Nah, yang saya jelaskan sekarang adalah tentang bagaimana tentang candlestick ya, cara membaca candlestick dan konfirmasi yang kuat seperti apa. Saya akan bagikan yang saya ketahui untuk teman-teman pemula, semoga bisa bermanfaat. Kita pegang dulu di sini informasinya guys ya. Di periode ini kita skip dulu, kita lewati di sebelumnya. Di sini informasi kenaikan ya, biar ada pandangan dulu. Di sini informasi kenaikan di awal periodenya, C1 naik, tapi informasi arah harga ke bawah guys. Jadi di sini naik dulu sampai menyentuh resisten, kemudian dia turun lagi guys ya, turun lagi karena informasi arah harga ke bawah sudah menyentuh resisten. Kebiasaan market dalam satu periode adalah turun lagi, dia terkonfirmasi sebuah resisten karena informasi arah harga adalah penurunan. Konfirmasinya, pendukungnya di sini langsung turun. Set, pendukung di sini tidak kuat lagi turun karena dekat dengan support. Di sini ada support. Makanya kembali lagi ke hijau, informasi arah harga naik lagi di sini. Di C5 hijau lagi. Oke, kita langsung ke periode yang ini ya. Informasi arah harga naik mengikuti sumbu panjang. Kemudian terkonfirmasinya di sini tidak, C1-nya ingin turun, tidak mau langsung naik ya. Turun dulu. Nah, untuk terjadinya kenaikan di sini adalah butuh sebuah support. Di C1 ini tidak ada sumbu atasnya, signalnya arah harga naik. Jadi di C2 dia langsung mendukung untuk kenaikan. Arah harga naik, terkonfirmasi sebuah support untuk mendukung kenaikan. Jadi di sini naik 1 menit. Dekat dengan resisten, turun lagi. Kalau kita tarik garis tren seperti ini tarikannya, set. Gitu ya. Jadi kalau ini hijau lagi kan dia tembus. Kalau kita tarik garis tren dia turun lagi karena trennya sedang turun. Seperti itu guys. Oke, kita langsung coba open posisinya, satu periode atau 2 periode. Kita akan coba. Informasinya apa? Arah harga adalah penurunan. Penurunan seperti ini sifatnya lemah guys. Penurunan seperti ini sifatnya lemah karena ada power buyer di sini. Ada power buyer. Sehingga di situ naik dulu. Ini awal periode ya. Untuk acuan kita juga. Kemudian di C1 juga acuan. C1 yang kita pegang sama awal periodenya. Kita lihat untuk signalnya seperti apa. Tidak ada sumbu sama sekali ya. Ada tidak? Tidak ada. Tidak ada, polos. Jika di sini sumbunya panjang di atas, maka informasi arah harga adalah naik. Jika kita bermain 1 menitan, kita bisa open buy di situ karena ada gap jarak dengan resisten. Biasanya dia akan naik terlebih dahulu mendekati resisten karena informasinya adalah penurunan yang lemah, atau dia masih bisa turun lagi guys. Tuh, naik lagi 1 menit, cepet banget ya. Bisa naik lagi. Posisinya sekarang adalah breakout, tembus level resisten, menembus level resisten. Terus bagaimana open posisinya? Kita nggak dapat barusan open posisi 1 menit karena langsung terbang gitu aja. Satu lagi, jika ada candlestick dengan pola seperti ini teman-temannya, pola ugal-ugalan, nanti ada potensi dia turun lagi ke bawah karena informasinya di awal periode ini adalah penurunan, tapi di C1 dia adalah kenaikan yang kuat. Jika bullishnya tidak ada sumbu sama sekali, kuat. Ini akan lain hasilnya jika dia berada di C4. Kalau di C4 dia malah semakin melemah bro.
biasanya dijadikan untuk nafas terakhirnya. Kita belum dapat momen open posisinya karena masih terlihat sangat kuat sekali candlesticknya bro. Untuk open posisinya jika di sini masih sangat kuat, kita bisa open posisi buy lagi 1 menit lagi. Kenapa open posisi buy 1 menit di situ? Misalnya 1 menit ragu, kita bisa tambahkan 2 menit. 2 menit kita ambil posisi. Posisinya sekarang tembus area resisten teman-teman ya. Menembus area resisten ini kebiasaan dia akan dalam satu periode ini akan mendekati resisten berikutnya lagi. Seperti itu. Ini satu candlestick ini, 5 candlestick ini mewakili satu candlestick di time frame 5 menit. Kita bandingkan di time frame 5 menitnya. Jika teman-teman mau belajar di analisa di time frame 5 menitnya seperti ini jadinya teman-teman. Di time frame 5 menitnya teman-teman perhatikan. Informasinya arah harga adalah penurunan tapi langsung menyentuh support, alhasil dia naik. Resistennya di mana? Resistennya ada di sini. Seperti itu. Kita open posisi buy sampai akhir periode. Apakah di sini kena atau tidak? Yang pertama tidak kena, gagal. Oke, tidak masalah. Kita kembali lagi ke 1 menit. Yang pertama tadi open posisi 1 menit ternyata digagalkan. Ya, tidak masalah. Gue pikir langsung naik lagi di sini karena di sini terlihat kuat ya. Karena pembentukan candlestick seperti ini adalah kuat untuk kenaikan. Terus bagaimana bang? Di situ kita masih dikasih loss 1 menit. Ya, kita tahu trading adalah aktivitas yang ada resikonya besar. Kita pegang masih di C5-nya teman-teman. Kita ambil buy lagi karena informasinya adalah kenaikan ya. Di bullish juga kenaikan. Kita ambil buy lagi sampai di akhir periode 35. Target kita 1.1135 akhir periodenya. Cek. Ada nggak potensi dia naik lagi teman-teman? Kita lihat sampai akhir C5-nya. Kalau kita lihat time frame di 5 menitnya ada potensi untuk naiknya. Tapi mungkin nggak naiknya sampai segitu tinggi. Itu kan yang jadi pemikiran kita agak dagdikduk gitu karena terlalu tinggi. Satu naik kena, 2 kena, 3 kena, 7, 6, 5, yang satu lagi kena lagi nggak? Tidak kena. Jadi 2 loss, 1 berhasil. Sekali lagi ya. Nah, jadi gini teman-teman, terjadinya pola seperti apa? Support lagi. Tadi gue bilang di sini adalah sifatnya adalah kenaikan yang lemah atau penurunan pun lemah. Setelah terjadi seperti ini, pendukungnya support. Jadi terkonfirmasi kenaikan kuat. Di sini masih kuat sekali naiknya teman-teman. Jadi potensi naiknya masih banyak, masih panjang pula rupanya. Terkonfirmasi kenaikan, kita bisa ambil buy lagi sampai C5. Ingat waktu open posisi teman-teman ya, jangan sampai namanya nafsu atau serakah. Satu lagi seperti yang kita jelaskan di part 1, ada dimana kita harus paham teknik tidak ada yang 100% akurat, tapi dengan teknik kita akan jauh lebih yakin untuk melakukan jual beli di sini. Kita kembali lagi, nah naik ternyata teman-teman gitu. Jadi kita harus paham time frame 1 menit ini mulai dari sini sampai akhir ini adalah mewakili satu candlestick di time frame 5 menit. Teman-teman bisa lihat di time frame 5 menitnya. Kalau ragu misalnya mau buy mau sell, kita perhatikan di time frame 5 menit pun sama untuk cara baca candlesticknya seperti ini. Informasi arah harga penurunan, kemudian di C1 kenaikan ya. Jadi terbentuknya support naik 1 menit di sini
sudah jumpa dengan resisten, dia balik lagi ke bawah. Biasanya resisten ini yang akan membolak-balikkan harga ya. Jumpa resisten dia turun lagi ke bawah. Signal informasinya arah harga naik, tidak ada sumbu sama sekali. Di sini masih penurunan dan turun lagi dengan power kuat. 1 menit masih turun. Di sini kecil sekali. Kemudian di sini jumpa dengan support lagi teman-teman. Di zona support ini dia tidak kuat lagi untuk terjun ke bawah, sehingga di C1 dia membentuk sebuah kenaikan yang cukup kuat, sumbu panjang ada di atas. Seperti itu, di sini paham. Jadi kita di 5 menit terakhir masih ada momen buy 1 menit di sini. Momen buy 5 menit. Karena ini time frame 5 menit ya teman-teman ya. Masih ada untuk ambil posisi momen untuk buy 1 kali di sini. Karena baru saja terkonfirmasi dengan candlestick C1 ini adalah kuat untuk naiknya, makanya di situ kita tentukan untuk ambil buy. Nah, inilah perbedaannya ketika kita ambil posisinya setelah terjadi konfirmasi teman-teman. Setelah terjadi konfirmasi support, kita ambil buy 1 menit. Terus 5 menit ke depan gimana? Misalnya 5 menit ke depan kita mau ambil buy lagi, di sini masih terlihat kuat, tidak masalah ambil buy lagi. Tapi hati-hati ketika sudah menyentuh dengan support, dia bisa berbalik arah, menyentuh dengan resisten. Yang di atas resisten, kalau sudah dekat dengan resisten, dia bisa turun lagi ke bawah. Hati-hati di situ. Jadi pastikan sebelum kalian ambil posisi harus siap secara konsekuensi, mau profit mau kehilangan harus siap konsekuensinya. Kita balik ke 1 menit seperti ini, posisinya ditembus resistennya. Harga potensi naik masih tinggi sekali, masih kuat untuk naiknya. Biasa teman-teman, ketika sudah dekat dengan resisten, dia akan ada pola menolak ya, atau penolakan harga naik terlalu tinggi secara langsung, biasanya seperti itu. Kenapa di situ banyak sumbu-sumbu? Karena ada nih, sumbu pertama muncul karena mendekati harga tertinggi di sini, makanya munculnya sumbu panjang ditolak ke bawah. Di sini coba lagi naik dekat dengan harga tertinggi resisten, ditolak lagi ke bawah. Seperti itu bisa dipahami ya untuk pemula, biar lebih dimana tahu hati-hatinya. Dan cara baca candlesticknya sudah saya jelaskan di sini. Ada informasi, ada konfirmasi. Informasi kuat seperti apa, konfirmasi kuat seperti apa. Contoh di sini terbentuknya support, konfirmasinya kuat sekali naiknya. Sumbunya panjang berada di atas. Sumbu panjang berada di atas menunjukkan power untuk naik arah harganya, untuk berwarna hijau. Kalau candlestick berwarna merah, arah harganya mengikuti sumbu pendek. Seperti itu teman-teman. Jadi cukup mudah ya untuk cara analisa baca candlestick dalam satu periode. Berlaku cuma 5 candle saja, tidak bisa berlanjutan. Misalnya teman-teman di sini dapat momen untuk buy terus ambilnya sampai 20 menit ke depan. Tidak bisa seperti itu, berbahaya sekali. Nanti ada pantulan harga, kalian kena. Oke ya, semoga bisa membantu buat teman-teman pemula yang sedang mempelajari caranya, teknik-teknik agar tidak loss. Oke, jumpa lagi di part 3. Di part 3 nanti gua akan jelaskan bagaimana caranya pemakaian indikator dikolaborasikan dengan teknikal arah harga. Oke ya, semoga bisa membantu teman-teman.